Desika. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Desika sudah memimpin doa. Baik, kita dengarkan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya supaya kita lebih semangat pada hari ini, lebih cinta kepada tanah air kita ya. Tolong sikapnya yang baik. Semuanya tetap on kameranya. Kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Boleh menyanyikan dengan suara pelan ya. Ya, terima kasih. Baik, untuk lebih semangat lagi kita brain dulu pada kesempatan awal ini ya. Siapkan seperti biasa dua tangan kita, pistol dan 4 jari ya. Gerakannya sama dengan pertemuan sebelumnya, hanya pistol dan 4 jari ya, bergantian. Mungkin yang awal pelan-pelan dulu, kemudian yang berikutnya agak cepat ya, supaya kita lebih responsif sensor motorik kita ya. Oke, siap, semangat. Yuk mulai. Jessica, Khairul, Nanda, tangannya mana Nanda? Ayo Khairul, tangannya ayo keras cepat Khairul. Nanda, tangannya jangan ngawur. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tambah semangat. Ya. Putri Devi. Hadir, Pak. Khairul Huda. Hadir, Pak. Baik. Natswa Masida. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, nanti yang lain yang nggak saya sebutkan nanti kita screenshot, kita tampilkan di Google Classroom ya sebagai bentuk apresiasi kehadiran kalian. Baik, kegiatan kita hari ini kita masuk ke kegiatan inti yaitu terkait dengan konfigurasi file server ya. Jadi coba kita kembali ke Google Classroom kita. Materi yang sudah Pak Budi share sebelumnya mudah-mudahan sudah kalian baca, sudah kalian pahami ya, bahkan sudah melihat videonya. Karena pertemuan sebelumnya Pak Budi sudah share ya beberapa materi baik itu dalam bentuk e-book maupun video. Mudah-mudahan kalian sudah pelajari, sudah kalian baca. Sudah dibaca semua? Sudah dilihat videonya? Sudah? Sudah, Pak. Alhamdulillah, Sudah. bagus. Baik, jadi tujuan kita belajar hari ini, perhatikan supaya kalian juga punya target dalam belajar nanti, strategi apa yang akan dilakukan supaya nanti tuntas dalam belajarnya. Perhatikan. Semuanya perhatikan, tujuan belajar kita hari ini adalah siswa dapat melakukan konfigurasi file server secara kelompok. Jadi nanti kalian secara kelompok ya, saya minta melakukan konfigurasi file server atau hal apa yang kira-kira perlu diperhatikan kalau kita ingin menerapkan file server. Ada yang bisa menjelaskan? Sekali lagi pertanyaannya, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan kalau kita ingin menerapkan konfigurasi file server di jaringan kita? Kira-kira aspek apa yang perlu diperhatikan, yang paling penting ketika kita akan menerapkan file server? Ada yang tahu? Belum ya? Baik, saya bantu jawab. Yang perlu disiapkan adalah yang perlu diperhatikan, disiapkan yaitu sistem operasi yang digunakan ya. Kalau di jaringan itu kira-kira sistem operasinya apa yang digunakan? Kalau sistem operasi yang digunakan adalah Windows dan Linux, maka tentu kita harus menerapkan aplikasi yang bisa melayani dua macam sistem operasi tadi, baik Windows maupun
Linux ya. Karena kalau kita misalkan yang kita track adalah FileZilla misalkan ya, tentu tidak bisa mengatasi. Karena aplikasi FileZilla itu hanya bisa berjalan jika di dalam jaringan komputer itu sistem operasinya semuanya Windows ya. Tetapi kalau di dalam jaringan komputer ada sistem operasi Linux, ada Windows atau ada keragaman di dalam jaringan itu, maka jawaban yang paling tepat adalah kita menerapkan aplikasinya namanya Samba Server. Ya, ini video tutorial konfigurasi file server yang saya siapkan untuk kalian bisa pelajari, dan ini sudah saya share sebelumnya, mudah-mudahan sudah kalian akses sehingga hari ini kalian bisa mencoba ya, kali ini kita mempraktekkan. Sebenarnya pengantar tambahan pada hari ini, sebelum kalian nanti saya minta bentuk kelompok, kemudian mempraktekkan proses simulasi dan konfigurasi. Perhatikan. Baik, setelah tadi kita menyaksikan beberapa tayangan video tutorial dari Pak Budi yang sudah Pak Budi share di Google Classroom, dan beberapa e-book yang bisa kalian akses, Pak Budi harapkan kalian juga bisa mengakses sumber belajar yang lain yang relevan dengan file server, gitu ya. Baik, oke, saatnya kita sekarang membentuk kelompok. Untuk itu silahkan bentuk kelompok. Saya beri waktu bentuk kelompok dan membuat file presentasi kurang lebih ya 45 menit ya, cukup. Silakan. Baik, saatnya kita lanjutkan kegiatan belajar kita hari ini, yaitu sesi presentasi. Nah, silakan, ini kelompok mana nih mau presentasi nih? Ya, saya, Pak. Baik, kelompoknya Nanda ya. Baik, silakan Nanda, silakan presentasi. Silahkan tayangkan file presentasi yang kalian buat. Silakan. Oke, bentar. Dan lakukan pengecekan status hasil konfigurasi aplikasi Samba. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Kita apresiasi. Beri tepuk tangan. Ya. Terima kasih Nanda presentasinya. Silakan kelompok lain untuk melanjutkan presentasi supaya kalian hari ini tambah semangat belajarnya ini ya. Coba siapa yang bisa menjawab ini? Pertanyaannya gini, kalau kita sudah membaca materi-materi kita hari ini, apa aja yang perlu kita harus pelajari? Tentu di sini kita menjadi paham sebagai seorang administrator jaringan, kira-kira tindakan apa saja yang dilakukan selain proses menginstalasi sistem operasi baik Linux maupun Windows, kemudian proses konfigurasi file server itu sendiri. Kira-kira apa aja yang perlu dilakukan di dalam membangun konsep file server di jaringan komputer? Ada yang bisa menjawab? Iya, Pak. Ya, silakan.
Ya, satu, seorang admin jaringan selain melakukan sistem operasi juga membuat folder yang akan di-share. Betul sekali. Los, apalagi? Membuat akun user atau pengguna yang bisa mengakses folder tadi. Betul sekali. Ya, betul. Oke, yang pertama tentu kita harus siapkan dulu aplikasi VirtualBox ya. Setelah VirtualBox sudah kita siapkan, kita jalankan aplikasi VirtualBox-nya. Ini kita tunggu. Ya, setelah muncul VirtualBox, perlu diperhatikan di sini ada beberapa hal yang perlu kita setting terlebih dahulu di aplikasi VirtualBox. Yang pertama apa? Yang pertama pastikan kalian sudah membuat file virtualnya. Ya. Baik, sampai di sini apa yang sudah kita pelajari, yang sudah Pak Budi jelaskan, bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Baik. Kalau bisa dipahami, nanti Pak Budi akan menguji kalian, ya, menguji kalian dengan tugas-tugas dan mungkin nanti juga akan menggelar uji kompetensi keahlian untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian. Baik, baik. Sebelum saya akhiri, Pak Budi akan berikan kesimpulan. Kemudian kesimpulan terakhir apa? Kesimpulan terakhir tentu di tahap instalasi, konfigurasi, dan pengujian kita harus melakukan proses itu dengan sangat cermat dan teliti, tidak boleh terbalik urutannya. Jadi dimulai dengan tentunya instalasi sistem operasi Debian dulu, Debian 10 di server. Setelah itu kita perlu melakukan konfigurasi IP address baik di sisi server maupun klien. Setelah masing-masing punya IP address, punya alamat, maka bisa saling terkoneksi antara server dengan klien, sehingga setelah koneksinya berjalan dengan baik, kita lanjut pada tahap instalasi paket Samba. Setelah kita install, kita apa? Kita edit file smb.conf-nya. Kita edit sesuai dengan keperluan kita terkait dengan file server. Setelah itu tahap berikutnya adalah kita membuat folder yang akan di-share. Karena nanti semua informasi kan tersimpan di folder ya. Foldernya harus kita buat. Di mana itu letak foldernya, namanya apa. Di samping membuat folder, yang terakhir apa? Kita membuat usernya. Kita perlu memberikan hak akses ke user. Jadi kita perlu membuatkan user siapa yang bisa mengakses file server yang kita bangun seperti itu. Nah, itu kesimpulannya. Dan Pak Budi ingatkan sebelum kalian meninggalkan Google Meet, nanti cermati kembali LKPD yang sudah Pak Budi share di Google Classroom. Di paling bawah ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Ya, di sini jelas sekali petunjuknya, waktunya saya kira cukup 15 menit. Silahkan kerjakan terkait dengan jelaskan secara lengkap langkah-langkah beserta perintah atau sintak konfigurasi file server dengan menerapkan aplikasi Samba. Mudah-mudahan apa yang Pak Budi jelaskan pada hari ini bisa diterima dengan baik dan bermanfaat buat kita semua ya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, tapi sebelum Pak Budi akan informasikan bahwa materi pertemuan yang akan datang itu adalah terkait dengan menyajikan laporan hasil pengujian file server. Sekali lagi, pertemuan yang akan datang materinya adalah bagaimana menyajikan laporan pengujian hasil konfigurasi file server. Meskipun nanti kita lihat dulu sejauh mana kalian mampu menguasai konfigurasi dan instalasi file server sendiri. Kalau memang ternyata belum maksimal, ya nanti kita bisa ulangi. Tapi kalau itu memang sudah maksimal, kita bisa lanjut ke penyajian laporan pengujian konfigurasi file server. Itu saya kira. Baik, mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan doa bersama-sama. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang. Selamat siang ini ya. Baik, terima kasih perhatiannya. Sampai Jangan lupa bahagia. pertemuan selanjutnya di Mapel.